Shalom. Renungan Suara Kebenaran 9 Januari 2024 dengan tema Menyayat Tuhan. Saudaraku, kalau kita masih mengingini sesuatu yang Tuhan tidak menikmati sesuatu itu, karena memang tidak berguna untuk pertumbuhan iman kita dan tidak berguna untuk keselamatan orang lain, itu menyayat hati Tuhan. Sesuatu yang kita miliki haruslah sesuatu yang memang berguna untuk kita bisa menjalani hidup. Baju, kendaraan, kita memerlukannya. Tetapi bukan untuk sebuah kebanggaan atau sebuah prestis. Namun hal ini sifatnya pribadi dan kita tidak bisa menghakimi orang. Karena setiap orang memiliki porsi masing-masing. Kalau orang porsinya kendaraan roda 2, dia tidak bisa mengkritik orang yang punya roda 4 dengan berkata sebagai kemewahan. Kemewahan itu relatif, tergantung kebutuhan individu, dan ini sifatnya pribadi, saudaraku. Namun kalau seseorang masih melakukan dosa, berarti memang ia tidak menghormati Tuhan. Ketika kita melukai seseorang, kita sedang menyayat Tuhan. Walaupun kita disakiti, sesakit apapun, jangan membalas, saudaraku. Kita juga harus belajar untuk mengampuni dengan tulus. Jangan mulut mengampuni tetapi hati panas. Ingat, kita harus tetap teduh, saudaraku. Kalau Tuhan menghendaki kita berbuat sesuatu, jangan kita menolak. Ketika Tuhan menyuruh kita membantu seseorang, misalnya untuk membayar uang sekolah atau untuk kepentingan yang lain, kita lakukan. Karena uang itu masih ada di rekening kita. Itu bukan uang kita. Namun ketika uang itu kita transfer ke orang itu untuk pelayanan, maka itu menjadi uang kita. Dan itu menyenangkan perasaan Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan, saudaraku. Jangan dengan hati yang galau. Jangan dengan hati yang penuh kebencian, dendam, atau sakit hati. Hati yang menyembah adalah hati yang bersih dari percintaan dunia dan dosa, yang terbangun lewat proses perjalanan waktu. Bagaimana seseorang bisa hidup suci? Tidak bisa dalam satu hari, bukan? Bagaimana orang bisa tidak mengingini dunia? Semua butuh proses dan butuh waktu. Seiring dengan perjalanan waktu, kita mengalami banyak pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup itu akan mendewasakan kita. Kita jadi makin dewasa rohani. Hati yang menyembah pun makin berkualitas di hadapan Allah. Di singkatnya umur hidup kita harus punya hati yang menyembah. Sebab kita akan dilayakkan untuk masuk kerajaan surga dengan hati yang menyembah, saudaraku. Memang ada nyanyian di surga, tetapi bukan sekedar nyanyi, melainkan sikap hati, saudaraku. Ini yang penting. Di dunia ini ada orang bisu atau orang yang selalu fales. Mereka tidak bisa bernyanyi. Namun kalau hati yang menyembah, itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita benahi sikap hati kita, supaya kualitas hati kita meningkat. Pasti kita akan bisa merasakannya. Dalam bahaya, apakah kita bisa tetap teduh? Semakin kita hidup suci, tidak terikat percintaan dunia, maka keyakinan kita akan keberadaan Allah pun semakin menguat, saudaraku. Makanya orang kudus
orang yang tidak terikat percintaan dunia, pasti doanya lebih tepat. Ini tidak bisa dipelajari dalam 1 bulan, 1 tahun, karena yang menentukan adalah kualitas hidup kita dari hari ke hari, saudaraku. Hidup kita berharga kalau kita punya hati yang menyembah. Sebagai manusia, kita bisa merasakan kalau orang menghargai atau menghormati kita atau tidak. Jadi betapa memuakannya kalau mereka mengucapkan kalimat-kalimat menghormati, menyanjung, tetapi perilakunya mengkhianati dan menikam kita. Betapa jahatnya orang-orang seperti itu. Lebih baik tidak usah memuji, daripada memuji tetapi juga melukai dan menyakiti, bahkan mengkhianati dan menikam. Betapa munafiknya orang-orang seperti itu, saudaraku. Maka dari gambaran itu, kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi yang maha tahu, bagaimana kita bisa sembarangan memperlakukan Dia dalam sikap hidup dan sikap hati setiap hari, saudaraku. Ironisnya, selama ini betapa dianggap normal dan wajarnya orang-orang Kristen yang hidup sembarangan di hari-hari hidup mereka. Tetapi ketika di gereja mereka memuji Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menghormati Allah dengan perkataan, tetapi dalam kehidupan setiap hari mereka tidak menghormati Dia secara patut. Dan hal itu dianggap biasa. Sekarang kita mau mengakhiri sisa hidup kita dengan baik. Kita mau mengkoreksi diri dengan serius. Walaupun untuk itu kita mungkin tidak bisa beli mobil bagus. Kita tidak bisa beli rumah, cuman kontrak. Tetapi kita menjadi orang-orang yang agung mulia di hadapan Allah. Jangan minder, saudaraku. Karena kita harus berjuang, serius berjuang. Nanti kita akan lebih menghayati Allah itu sendiri. Semakin kita hidup suci, semakin kita menghayati keberadaan Allah. Maka kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa kita ada di hadapan Allah. Mata Tuhan itu melihat. Seindah apapun jagat ini, pasti tidak seindah hati yang menyembah. Karena Allah menikmati keindahan hati lebih dari siapapun dan apapun, saudaraku. Jadi, semerdu apapun suara simfoni, jauh lebih merdu perilaku dan perbuatan kita. Seharum apapun bunga yang Allah ciptakan, tidak lebih harum dari perbuatan dan perilaku dari hati yang menyembah, saudaraku. Jadi, biarlah kita menjadi pemandangan indah di mata Allah. Menjadi simfoni yang merdu dan yang manis didengar Tuhan. Kita mau menjadi bunga yang harum, menjadi tarian yang mempesona di setiap langkah hidup kita. Maka ayo kita berjuang, hidup harus berubah. Berubah semakin indah di pemandangan Allah. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.